SMA Bali Mandara karena dia di tingkat menengah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Betul. Kalau SMP, SD menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Nah, kalau polisinya pemerintah ada di tingkat provinsi, maka di sini gubernur. Betul. Kalau tidak memenuhi hak-hak itu bisa melanggar konstitusi. Iyalah. Gimana kita mengatakan enggak kalau itu, terutama kalau bisa dibuktikan misalnya anggaran untuk pendidikannya kurang dari 20%. Udah jelas pelanggaran. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kan gitu anunya pesan kebijakannya. Hak atas pendidikan itu ditegaskan sebagai bagian dari hak konstitusional. Pasal 28I ayat 1 mengatakan bahwa tanggung jawab pemenuhan pendidikan itu adalah negara, khususnya pemerintah. Jadi nggak ada alasan sebenarnya sekarang untuk kita mengabaikan pendidikan itu dengan alasan anggaran. Sahabat cendekia, jika kemiskinan tidak mengetuk hati nurani rezim yang berkuasa atas hak konstitusional warga negaranya atas pendidikan, maka tidak dibutuhkan perang untuk menghancurkan negara tersebut. Cukup dengan menambah kemiskinan dan membuat masyarakatnya lebih miskin lagi. Kata-kata itu terlontar dari seorang tokoh Bali yang diakui di tingkat nasional sejak era reformasi dan banyak berkiprah dan mewarnai kehidupan berbangsa. Tokoh muda yang sangat disegani, termasuk saya sendiri, sangat menginspirasikan tokoh ini. Dia seorang hakim konstitusi pada tahun 2015, pernah menjadi tim seleksi KPU Republik Indonesia, tim seleksi Komisi Yudisial, dan juga tim seleksi Dirjen Bimas Hindu di Kementerian Agama. Tokoh ini adalah Idewo Gede Palguna. Halo Bli, Ya. apa kabar? Baik, terima kasih. Gimana Bli aktivitasnya sekarang? Kemarin banyak sekali di Jakarta atau sekarang banyak di Bali? Bli? Ya, kalau istilah teman-teman kembali ke rong 3. Jadi betara yang jadi guru lagi ya. Ngajar di kampus lagi. Ya, itu memang dunia saya ya, kembali ke kampus lah. Kembali belajar, menulis, kan gitu, membimbing. Nah, itu aja. Ya itu aja aktivitas hari sama ya, diskusi-diskusi macam ini. Istilah saya ngamen gitu lah. Ada ya, diundang ke sana kemari ya, seperti tadi itu jadi tim sel semacam lah ya, yang tidak jauh-jauh dari kira-kira dari pengetahuan saya, kira-kira itulah. Dengan kapasitas Bli Dewa, rasanya lebih cocok dan menurut saya nih di tingkat nasional, nggak di Bali. Mungkin ada tawaran-tawaran yang masuk dan ditolak atau Kalau tawaran itu sih ya, saya harus mengatakan sejujurnya ya banyak ada gitulah. Ya tapi ya saya sudah memutuskan ya sebaiknya menurut pikiran rasional saya harus ke kampus dulu gitu loh. Sebenarnya ada tuntutan rasional yang lain, mengapa saya harus ke kampus dulu? Karena saya sudah 20 tahun tidak naik pangkat. Jadi pangkat saya masih 3D dari dulu. 3D tapi karirnya yang di tingkat pusat. Di rumah sendiri masih 3D. Ya itulah, makanya orang Bali bilang, penglingsir kita di Bali kan semua mengatakan de nage nakep balang dadua kan gitu ya. Satu-satu konsentrasi, kalau ini harus diambil ya ini harus dilepas. Itu juga yang terjadi pada saya, dan kita memang harus konsentrasi di satu-satu. Nggak mungkin kita ini. Nah, tidak mungkin kita mengambil dua-duanya, pasti akan dua-duanya tidak beres gitu ya. Itu. Ya. Setelah Bli banyak tinggal di Bali, apa perubahan mendasar terkait dengan persoalan di Bali dalam berbagai bidang, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya? Apa yang Bli lihat di sini? Iya, kalau persoalannya kita kan apa ya? Dari dulu sebenarnya kita nggak jauh beranjak kemana-mana ya dari ini ya, karena kita tidak melihat ada perubahan dalam hal policy, maksud saya ya, yang kalau boleh saya menggunakan istilahnya senior kita Pak Gede Sudibyo, policy yang visioner gitu ya, yang kemudian bisa membebaskan atau sedikitnya meringankan kita dari belenggu pariwisata gitu misalnya ya, yang selama ini sudah dijadikan ikon sehingga membuat Bali seolah-olah akan hancur kalau tanpa pariwisata. Bahwa pariwisata itu penting, iya.
Tetapi kan dia efek apa namanya istilahnya teman saya, kawan kita Pak Putu Swaster, efek dominonya itu kan tinggi sekali. Betul. Jangankan COVID seperti sekarang, dulu isu kolera saja, isu flu burung, Gempa. dan kemudian gempa, kemudian bom, Gunung Agung, itu aja kan membuat kita goyah. Ya. Artinya dari situ kan kita seharusnya belajar betapa rentannya kalau kita semata-mata hanya menggantungkan ini. Betul. Padahal dulu orang juga bisa hidup dari misalnya pertanian, dan sekarang misalnya kemarin saya ketemu dengan salah seorang kelompok ahlinya gubernur, Pak Dokter siapa sih namanya dari Lembongan itu, dia mengatakan dulu saya dulu sekolah di IPB karena rumput laut, sekarang karena pariwisata orang justru rame-rame meninggalkan rumput laut. Hanya karena COVID aja sekarang mereka beberapa kembali katanya. Dari tempat lain sudah hilang sama sekali. Padahal dulu itu menyejahterakan mereka. Padahal ketika mereka di dunia pariwisata misalnya satu hari, dia belum tentu mendapatkan, kalau dihitung sebulannya totalnya, belum tentu mendapatkan, bukan belum tentu lagi, sudah pasti lebih kecil pendapatannya daripada dia menjadi petani rumput laut. Cuma dia mendapatkannya langsung gitu kan. Kalau rumput laut kan mesti nunggu hasil panen dan sebagainya. Cuma itu sebenarnya lebih besar. Nah, ini kan berarti harus ada backup policy lah gitu kan, atau kalau tidak disebut backup, alternatif policy lah gitu ya. Nah, artinya kita sudah diberikan peringatan berkali-kali, bahaya loh. Kalau kita cuma menggantungkan ini baru kurang dari 60% loh APBD kita bergantung pada sektor pariwisata. Anda terbayang lah nanti kalau 70 apalagi 90% Pak dengan pariwisata. Misalnya setahun 7 juta, 8 juta gitu kan. Sekarang baru 6 juta nih. Nah, bisa jadi sampai 70%. Nah, tiba-tiba lalu kolaps lagi. Entah apa penyebabnya gitu kan. Kita kan tidak tahu. Nah, kan harus ada. Nah, kenapa sektor pertanian misalnya dari dulu cuma dibicarakan saja, tapi policy yang signifikan ke arah itu nggak ada gitu ya. Misalnya itu baru kita bicara baru hasil panen rumput lautnya misalnya. Tapi produk olahan dari situ kan bisa dikembangkan misalnya gitu. Itu baru kita ngomong rumput laut. Misalnya cengkeh nanti kita bicara ya. Apa yang bisa jadi produk yang dibuat dari cengkeh itu bukan hanya petani cengkehnya kan. Kan kita bisa buat di sini. Nah, seperti garam Kusamba yang khas itu yang konon diekspor ke Jepang, di Jepang di branding lagi dijual lagi ke Indonesia. Kenapa enggak kita buat di sini misalnya gitu kan? Di Bali kan? Nah, umpamanya itu kan policy yang disebut oleh Pak Gede Sudibyo yang visioner itu tadi ya. Yang seperti itulah yang sebenarnya kita harapkan, dan itu tentu erat sangkut pautnya dengan persoalan pendidikan. Sudah pasti itu. Nggak mungkin ini. Persoalan pendidikan ada hubungannya dengan persoalan pariwisata, pertanian. Saya baca kemarin di data BPS, jumlah penduduk miskin di Bali itu hampir 200.000. Apakah itu sudah menggambarkan bahwa itu itu yang di bawah garis kemiskinan? Data jumlah kemiskinan. Mungkin kalau lebih rigid lagi ada. Ini secara global. Jumlah penduduk miskin hampir 200.000. 200.000. Ya. Itu di Bali itu ya? Di Bali. Apakah itu menggambarkan bahwa policy yang diambil pemerintah selama ini tidak sampai menyentuh masyarakat kita yang ada di... Iya, kalau datanya begitu ya sudah pastilah, gitu kan. Tapi sekarang kita kan mesti fair juga. Misalnya kemiskinan yang gitu bisa juga misalnya antara lain kalau terjadinya itu penyebabnya ada di mana. Kalau dilihat dari struktur kewenangan lah gitu ya. Misalnya kalau itu terjadi dan dilihat dari runtutan penyebabnya ternyata itu berada lebih banyak di kewenangan pemerintah kabupaten kota, nah berarti pemerintah kabupaten kotanya nggak kerja, yang nggak Tapi kalau itu merupakan kewenangan gubernur misalnya atau kewenangan provinsi, berarti provinsi yang nggak bekerja, kan begitu kan? Kita mesti fair melihat itu. Nah, artinya itu berita buruk gitu loh. Itu baru data kemiskinan kan ya. Kita belum loh. Saya khawatirnya itu yang di bawah garis kemiskinan. Kalau ditambahkan yang pada garis kemiskinan, jangan-jangan nambah lagi kan. Kalau nambah makan nggak apa-apa nih, nambah miskin gimana nih. Nah itu kan satu contoh statement yang saya ucapkan di awal tadi. Iya. Kalau penduduk itu miskin, pendidikan masyarakat tidak, orang-orang miskin tidak mendapat pendidikan, kan hancur di Bali. Itulah sebabnya maka kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan itu memang harus real. Itu harus real, lewat pendidikan. Harus lewat pendidikan. Kan Nelson Mandela bilang gitu kan,
pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh, ya, untuk membebaskan manusia lah gitu kan. Ya. The most powerful weapon dia bilang itu kan. Nah ini sekarang, dan itu saya ingat dengan perdebatan waktu perubahan Undang-Undang Dasar dulu. Kita berdebat di situ dengan antara ahli ekonomi dan ahli pendidikan. Kita mau paksa pemerintah itu pada waktu, dan saya setuju. Waktu itu saya berada di garis yang menyetujui pemaksaan pencantuman anggaran pendidikan minimal 20% dalam undang-undang di ini, 20% APBN dan dalam APBD, bukan atau loh. Dan 20% dari APBN dan dari APBD. Nah, itu lama perdebatannya, tapi akhirnya disetujui. Nah, kalau kita tidak paksa seperti itu kan repot. Iya. Sekarang sudah dipaksa aja masih diakal-akalin kan sering adanya. Itu artinya kita mau mengatakan bahwa bangsa ini nggak mungkin akan maju kalau tanpa pendidikan, dan itu harus serius. Maka muncul juga pasal di situ untuk pendidikan dasar itu adalah hak dan kewajiban, dan pemerintah wajib membiayainya itu loh, wajib loh untuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar wajib. Sekarang kan 12. Iya, pas 12. Masih 9 ya. Masih 9. Nah, tapi itu kan minimum. Yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar minimum. Harusnya pemerintah sekarang itu masa cuma memenuhi batas minimum. Kalau mau serius mengatakan kita negara kesejahteraan, mestinya harus 2 kali minimum dong. Paling enggak sampai pendidikan menengah misalnya kan gitu. Nah itu. Dan untuk itu kan apa yang menentukan? Policy. Betul. Sekarang 20%. Yang saya ketahui bahwa APBN 20% itu sebetulnya kan untuk betul-betul pengembangan pendidikan, program pendidikan, bukan membayar belanja pegawai, guru. Enggak kan? Ya, guru termasuk di ininya, karena itu memang di bagian pendidikan. Tetapi artinya prioritas terbesarnya itu tetap adalah inti atau substansi dari pendidikan itu sendiri gitu loh. Dan yang dimaksud pendidikan di situ hanya pendidikan yang berada di bawah Kemendikbud dan Kementerian Agama loh. Jadi tidak masuk pengertian pendidikan misalnya sekolah-sekolah yang dibiayai oleh Kementerian Keuangan. Itu kan ada Kementerian Dalam Negeri, IPDN misalnya. Itu nggak masuk loh. Jadi hanya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di bawah Kementerian Agama. Itu yang dimaksud pendidikan dalam undang-undang yang 20% itu. Artinya anggaran yang untuk pendidikan di luar dari, yang berada di luar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Agama itu tidak masuk dari 20% itu. Artinya jika digabung mestinya lebih dari 20% gitu. Jangan itu lagi dikurang-kurangi gitu. Nah, kalau di daerah gimana? Sama mestinya seperti Bali itu. Misalnya. Nah, artinya kan harus 20% APBD kabupaten. Iya, APBD provinsi, APBN. Dan itu harus muncul real di dalam ini, di dalam penganggaran dan di dalam realisasinya. Nah itu. Nah kemudian kalau kita melihat tiba-tiba ada sebuah statement dari pemerintah bahwa anggaran untuk pendidikan sekolah yang katanya sekarang ini akan ditutup jalur itu, lewat jalur miskin karena tidak ada anggaran. Itu gimana? Kan paradoks dengan cita-cita dari undang-undang itu. Iya, itu kan sudah jelas, itu kan perintah Undang-Undang Dasar mengatakan itu minimal 20%. Kalau kemudian pernyataan itu sampai mengurangi yang 20% APBD itu kan pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi. Belum lagi kita bicara akibatnya. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kan gitu artinya pasal 33-nya. Karena itu yang membuktikan bahwa kita negara kesejahteraan. Kemudian ditambah lalu bahwa pendidikan dasar itu minimal pemerintah itu membiayai pendidikan dasar sampai pendidikan dasar. Dan kemudian hak atas pendidikan itu ditegaskan sebagai bagian dari hak konstitusional. Pasal 28I ayat 1 mengatakan bahwa tanggung jawab pemenuhan pendidikan itu adalah negara, khususnya pemerintah. Jadi nggak ada alasan sebenarnya sekarang untuk kita mengabaikan pendidikan itu dengan alasan anggaran. Yang disebut itu kan anggaran dalam persentase. Misalnya kalau dari 100.000, 20%-nya ya 220.000 kan gitu. Kan tidak dipatok angka mutlak gitu ya. Tapi persentase kan, persentasenya yang disebutkan. Berapa anggarannya, pokoknya sekian persen dari situ kan gitu. Nah, masa nggak bisa dipenuhi?
Ya mestinya apapun alasannya perintah undang-undang dasar harus diutamakan, kan itu harusnya cara berpikirnya, gitu loh. Nggak bisa mengatakan tidak ada. Nah, apalagi kalau mestinya, ya harusnya menurut saya si pemimpin itu mesti jengah. Ya, masa di tempat saya yang terkenal begini tuh penduduk miskinnya masih sekian banyak, gitu kan? Betul. Ya itu harusnya dientaskan. Artinya apa? Harus ada kebijakan nyata untuk mengentaskan kemiskinan itu, terutama yang lewat pendidikan. Nah, inilah sebenarnya kebijakan afirmasi untuk orang-orang miskin itu jadi penting. Karena itu pemenuhan hak konstitusional, dan bukan sekedar pengentasan kemiskinan, tetapi juga sekaligus pemenuhan hak konstitusional orang-orang miskin. Dan jangan lupa, satu lagi saya lupa, kita itu menandatangani konvensi hak-hak anak loh. Yang di sana itu mengharuskan diantaranya adalah melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memajukan pendidikan anak. Itulah sebabnya makanya kita sekarang memiliki kementerian itu, Kementerian Pemberdayaan Anak itu kan. Makanya kita memiliki KPAI yang saya juga salah satu anggota tim selnya itu. Itu sebabnya. Nah sekarang kalau sudah nyata-nyata begitu, hak konstitusional dari warga negara khususnya anak itu harus diberikan prioritas. Nah, SMA Bali Mandara ini kan salah satu. Nah, itu dia. SMA Bali Mandara karena dia di tingkat menengah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Betul. Kalau SMP, SD menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Nah, kalau polisinya pemerintah ada di tingkat provinsi, maka di sini gubernur. Betul. Kalau tidak memenuhi hak-hak itu bisa melanggar konstitusi. Iyalah. Gimana kita mengatakan enggak kalau itu, terutama kalau bisa dibuktikan misalnya untuk anggaran untuk pendidikannya kurang dari 20%. Udah jelas pelanggaran. Sudah pasti pelanggaran. Nah, ini yang saya maksud kebijakan afirmasi itu loh. Untuk orang miskin. Karena orang miskin dia kan harus diangkat. Supaya dia keluar dari kemiskinan itu. Supaya angka kemiskinan itu menurun, bukan menurun kepada anak cucunya gitu kan? Nanti kemiskinan kalau menurun kepada anak cucunya kan repot ini. Angka kemiskinan supaya menurun. Kemarin ada cerita loh di SMA Bali Mandara. Ada anak yang dulu waktu kecil dia pengemis. Nah, bisa sekolah di Bali Mandara. Sekarang bisa studi sampai tingkat mahasiswa. Ada yang jadi dokter. Ada sudah jadi di Akpol, TNI. Mereka kan akhirnya berhasil melewati atau memutus kemiskinan di keluarga. Iya, mata rantai kemiskinan itu. Nah, itu sebenarnya kan baik sekali. Saya harus mengatakan dengan terus terang, dulu saya bukan pendukung Pak Mangku. Tapi untuk kebijakan ini saya harus bela mati-matian. Karena ini kebijakan afirmasi. Kalau nggak begitu, ya saya mengkhianati peran saya ketika melakukan perubahan undang-undang dasar. Ini harus dipertahankan menurut saya. Apalagi kalau saya dengar-dengar anggaran itu kan diambil dari pajak kendaraan bermotor kan? Iya kan? Yang nggak ada urusannya dengan si Kupit ini kan? Ada Kupit ini nggak ada urusannya kan? Anggaran pusat. Iya, makanya ini kan dari pajak kendaraan bermotor. Artinya itu nggak bisa dikutik-kutik gitu. Kecuali orang Bali itu memutuskan menjual mobil sama motornya semua. Ya kan? Baru dia kan gitu. Dan menurut saya pembangunan dan mekanisme perekrutan yang dilaksanakan oleh SMA Bali Mandara itu adalah salah satu dari implementasi dari perintah undang-undang dasar itu. Lah ini kok sekarang ini mau amputasi? Ya itu mau diberhentikan lah gitu kalau misalnya ininya. Dan kita ini tidak ada kaitannya dengan urusan rezim siapa, tapi ini kaitannya adalah karena ini soal pendidikan. Saya bicara tentang hak konstitusional, saya bicara tentang hak orang miskin, saya berbicara tentang kewajiban konstitusional negara untuk memenuhi hak atas pendidikan itu, dan itu semuanya perintah undang-undang dasar. Itu yang mesti jadi bahan pertimbangan. Jadi bukan sekedar